Pernah nggak sih ngerasa haus banget terus langsung pengen minum es? Wah, seger banget kan? Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau saya bilang, di balik kesegaran itu ada bahaya yang mengintai? Terutama nih, buat Anda yang punya riwayat tekanan darah tinggi. Jadi pertanyaannya simpel aja sih. Apa iya kenikmatan sesaat itu sepadan sama risikonya? Risiko buat jantung dan otak kita loh. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, coba kita bayangin situasinya ya. Anda baru aja selesai beraktivitas seharian, panas-panasan, atau mungkin lagi puasa. Hausnya itu kan berasa banget ya, sampai ke tenggorokan. Terus di depan mata ada segelas es teh manis misalnya. Kelihatannya seger banget, dingin, manis. Kayaknya ini jawaban dari segalanya deh. Nah, tapi justru disitulah jebakannya. Soalnya begini, di balik rasa leganya itu, tubuh kita sebenarnya bisa kaget loh. Bener-bener shock. Reaksi yang nggak pernah kita duga dari sesuatu yang kelihatannya sepele banget. Ini dia nih masalahnya. Buat orang yang tekanan darahnya normal, ya itu cuma minuman dingin biasa, nggak masalah. Tapi buat yang punya riwayat hipertensi, momen itu bisa jadi pemicu krisis kesehatan yang serius. Dan tahu nggak apa yang terjadi di dalam tubuh? Nggak ada peringatan, nggak ada aba-aba, tiba-tiba jeblek. Tekanan darahnya langsung melonjak naik. Drastis banget. Ini bener-bener kayak ngasih kejutan listrik ke sistem peredaran darah kita. Pasti pada nanya, kok bisa sih? Cuma gara-gara segelas es, kok reaksinya bisa seheboh itu? Nah, yuk kita lihat penjelasan ilmiah di baliknya. Tenang, ini bukan sulap, ini murni reaksi biologi tubuh kita. Jawabannya ada di satu kata ini, vasokonstriksi. Kedengarannya rumit ya, gampangnya gini. Pas ada sesuatu yang dingin banget masuk ke tubuh, pembuluh darah kita itu secara refleks langsung menciut, jadi sempit. Sebenarnya itu cara tubuh biar nggak kedinginan. Tapi efek kejutnya itu loh yang bahaya. Nah, biar lebih kebayang, coba lihat perbandingannya. Kalau kita minum yang hangat-hangat, pembuluh darah kita itu rileks, lebar, kayak jalan tol yang lancar jaya. Darah bisa ngalir enak. Tapi, begitu kena minuman es, lihat deh, pembuluh darahnya langsung kaku dan menyempit. Ibaratnya jalan tol tadi tiba-tiba jadi gang sempit. Akibatnya apa? Jantung harus kerja ekstra keras buat pompa darah, dan ya itu dia, tekanannya langsung naik. Dan lonjakan tekanan darah mendadak ini efeknya bukan cuma pusing biasa ya. Coba bayangin, ada tekanan super kuat yang tiba-tiba menghantam dinding pembuluh darah kita, terutama yang di otak. Nah, inilah yang bisa ningkatin risiko stroke secara drastis. Serem kan? Sebuah pertaruhan yang sama sekali nggak sepadan, cuma buat kesegaran sesaat. Oke, setelah tahu bahayanya, jangan panik dulu. Ada kabar baiknya kok. Solusinya itu gampang banget, dan 100% ada di tangan kita sendiri. Intinya cuma soal bikin pilihan yang lebih bijak aja. Kuncinya ada di 3 langkah simpel ini. 1. Ganti minuman es dengan air biasa atau air hangat. Ini buat ngehindarin efek kejut tadi. 2. Minumnya pelan-pelan aja. Santai, kasih waktu buat tubuh kita nyesuaiin diri. Dan yang paling penting, nomor 3, dengerin badan kita. Kalau mulai pusing atau ngerasa nggak enak, langsung berhenti. Intinya sih cuma satu ya, nggak ada deh kenikmatan sesaat yang nilainya lebih tinggi daripada kesehatan jangka panjang kita. Jadi yang paling utama ya keselamatan diri sendiri, selalu. Jadi, coba kita ubah cara pandangnya ya. Ini tuh bukan soal ngelarang-larang atau nakut-nakutin. Sama sekali bukan. Justru ini tentang kekuatan kita, kekuatan buat pegang kendali atas kesehatan kita sendiri. Jadi setiap kali Anda milih air putih biasa ketimbang es, Anda itu nggak lagi kehilangan apa-apa kok. Sebaliknya, Anda justru lagi bikin sebuah pilihan sadar. Semacam investasi kecil, tapi penting banget buat ngelindungin 2 organ paling vital kita, jantung dan otak. Coba deh inget-inget ini, satu kebiasaan kecil aja, kayak milih air hangat, itu bisa jadi awal dari banyak hal baik buat kesehatan jantung kita ke depannya. Ini tuh bentuk self-love yang paling simple, tapi dampaknya luar biasa. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti malam pas buka puasa, pas godaan segelas es itu muncul lagi di depan mata, kira-kira pilihan apa yang bakal Anda buat diri Anda sendiri? Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya.